Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Aisy Irsyad Jain Sundawa dengan NIM 22211102183. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ontologi alignment dan ontologi evaluation. Oke, untuk ontologi alignment merupakan bidang yang berfokus pada pemahaman mengapa dua atau lebih ontologi dapat berbeda, bagaimana cara menemukan hubungan atau koresponden di antara konsep-konsep yang ada di dalamnya, serta bagaimana menyatukan atau menggabungkan ontologi-ontologi tersebut agar dapat bekerja secara konsisten. Penyebab keragaman atau heterogeneitas ontologi dan realitas. Yang pertama, ontologi bukan realitas itu sendiri, melainkan model kontekstual yang mempresentasikan realitas. Yang kedua, perbedaan antara ontologi muncul karena perbedaan tujuan dan kebutuhan aplikasi, perbedaan konvensi atau gaya pemodelan. Yang ketiga, perbedaan tingkat detail atau granularitas. Penyebab keragaman atau yang berikutnya ada jenis-jenis heterogenitas ontologi. Yang pertama, heterogenitas terminologis, yaitu perbedaan pengguna istilah untuk konsep yang sama. Contohnya author versus writer. Habis itu ada heterogenitas konseptual, perbedaan cara pemodelan domain yang sama. Contohnya yaitu waktu dimodel sebagai interval versus titik waktu. Heterogenitas sintaksis, perbedaan bahasa formal yang digunakan, contohnya AWL, RDF, XML, dan lain-lain. Proses penyelarasannya atau matching, penyelarasan ontologi atau ontologi alignment, proses untuk menemukan korespondensi antara entitas dari dua atau lebih ontologi. Yang kedua, korespondensi dinyatakan dalam bentuk tuple yang memuat entitas sumber, entitas target, jenis relasi, nilai kepercayaan atau konfidensi. Proses penyelarasan yang kedua yaitu ada teknik teknologi ontologi matching. Yang pertama, matching tingkat elemen, mencocokkan entitas secara individual melalui kemiripan string, analisis linguistik, analisis batasan, dan kemiripan berdasarkan instansi. Itu yang kedua, matching tingkat struktur, mencocokkan berdasarkan hubungan antar entitas melalui struktur graf, hierarki, taksonomi, interpretasi, semantik, dan analisis statistik. Penggabungan ontologi yaitu ada proses pembuatan ontologi baru dari dua atau lebih ontologi yang ada. Yang pertama, pendekatan union, menggabungkan seluruh entitas dari ontologi sumber dan konflik antar entitas harus diselesaikan. Yang kedua, pendekatan intersection, ontologi baru hanya berisi bagian yang overlap dari ontologi sumber. Berikutnya, ontologi evaluation bukan sekedar memastikan kode berjalan tanpa error, tetapi memastikan bahwa model pengetahuan yang dibangun akurat secara logika, benar secara struktur, dan mempresentasikan realitas sesuai tujuan penggunanya. Kriteria logisnya, yang pertama ada consistency atau status viability. Definisi, ontologi dikatakan konsisten jika bebas dari kontradiksi logika. Artinya, harus ada setidaknya satu dunia mungkin di mana semua pernyataan dalam ontologi bernilai benar. Kelengkapan logika yaitu apakah ontologi memungkinkan kita menarik kesimpulan yang diharapkan. Untuk penjelasannya, ontologi tidak hanya sekedar kamus data, ia harus bisa menjawab pertanyaan implisit
Jika pengguna harus sistem tahu bahwa seseorang yang memiliki anak adalah orang tua, namun ontologi yang tidak memiliki aturan untuk menyimpulkan hal itu, maka ontologi tersebut tidak lengkap secara logika. Oke, berikutnya siklus taksomoni. Itu masalahnya terjadi ketika pewarisan kelas berputar kembali ke dirinya sendiri. Dampaknya, secara logika, ini memaksa semua kelas dalam lingkaran tersebut menjadi ekuivalensi. Sistem yang akan menganggap universitas adalah benda yang sama persis dengan gedung. Ini hampir pasti merupakan kesalahan pemodelan. Berikutnya ada analisis kekakuan. Ini adalah metode filosofis untuk memeriksa kebenaran hierarki subclass siklus taksomoni. Rigid class sifatnya yaitu melekat pada esensi objek. Jika objek kehilangan sifat ini, ia berhenti ada. Habis itu ada anti-rigid class, sifat yang bisa berubah-ubah tanpa menghilangkan eksistensi objek. Yang ketiga ada aturan penting, kelas rigid tidak boleh menjadi subclass dari kelas anti-rigid. Next, itu merupakan disjointness. Secara default, ontologi menganggap segala sesuatu mungkin tumpang tindih. Kasusnya ada kelas pria dan wanita. Kesalahannya jika Anda tidak menyatakan pria disjoint wanita, maka reasonernya akan menganggap sah-sah saja jika ada individu bernama Budi yang merupakan pria sekaligus wanita. Solusinya yaitu selalu tambahkan aksioma disjoint pada kelas-kelas yang secara logika tidak mudah beririsan. Next, definisi domain dan range terlalu spesifik. Ini adalah kesalahan yang membatasi pengguna secara tidak sengaja. Pada kasus ini, relasi makan didefinisikan dengan domain manusia dan range makanan. Skenarionya, kita memasukkan data buaya makan pisang. Kesimpulan salah, eh, karena domain makan adalah manusia, mesin akan secara otomatis menyimpulkan bahwa buaya adalah manusia. Untuk solusinya, gunakan domain atau range yang lebih umum atau gunakan batasan lokal pada kelas tertentu saja, bukan pada properti global. Kekeliruan antara part of and subclass of. Seringkali pemodelan menganggap jika A adalah bagian dari B, maka A adalah anak dari B. Itu salah besar. Untuk konsepnya, itu subclass of mewarisi semua sifat induknya. Part of itu merupakan komponen penyusun. Contoh kesalahannya itu membuat jari sebagai subclass dari tangan. Dampak logikanya, yang pertama, tangan punya sifat memiliki lengan. Karena yang kedua, karena jari adalah subclass tangan. Dan maka logika menyimpulkan jari memiliki lengan. Dan yang ketiga ada solusinya, yaitu jangan menggunakan pewarisan, gunakan properti relasi objek, misalnya has part atau part of. Okay, next. Sebaiknya karakteristik properti atau properti relasi memiliki karakteristik matematika yang membuat penalaran atau transitif. Jika A teman B dan B teman C, maka A teman C. Jika iya, tandanya sebagai transitif. Untuk sistem simetrisnya, jika A menikah dengan B, apakah B dengan A? Jika iya, tandai sebagai simetris. Fungsionalnya, apakah A hanya boleh punya satu B? Contohnya, Hasbird mother adalah fungsional karena ibu kandungnya hanya satu. Untuk dampaknya dari mengabaikan karakteristik ini, yaitu
Mengabaikan ini membuat ontologi menjadi bodoh dan tidak bisa melakukan inferensi otomatis yang cerdas. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.